Mungkin Nyonya melewati lubang ini untuk kabur Tuan. Tuan Evan disusul Rendra segera merangkak melewati lubang itu. Kita berpencar saja agar lebih mudah menemukan mereka. Baik Tuan. Sesuai kesepakatan, Tuan Evan dan Rendra berpisah arah untuk mencari dan menyelamatkan Dinda. Berlari tanpa kenal lelah, masuk jauh ke tengah-tengah perkebunan karet di hadapannya. Tunggu aku sayang. Kau harus tetap hidup untukku. Drap, 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 hah, hah, hah. Tiur, aku sudah tak sanggup berlari lagi. Perutku sakit. Rintih Dinda seraya memegangi perutnya. Tapi Sera, Dinda, mau lemari kemana kau? Terdengar kembali sayup-sayup teriakan Sera di kejauhan. Ayo Dinda cepat, kau harus bertahan sebentar lagi. Dengan berat hati, meski perutnya sudah merasa tak nyaman, Dinda memaksakan kakinya untuk kembali berlari. Jerit. Arggh. Tiur. Entah takdir seperti apa yang harus mereka terima. Di saat kondisi genting, Tiur harus terluka kakinya terkena ranjau para pemburu babi hutan. Sekuat tenaga Dinda mencoba melepaskan jeratan itu. Pergilah Dinda. Tinggalkan aku. Tiur mulai menangis karena ketakutan luar biasa itu. Tidak, kau tak boleh berakhir di sini. Dengan kedua tangan mungilnya itu, Dinda berusaha melepaskan kuatnya ranjau di kaki Tiur. Terlihat otot-otot wajahnya yang sampai timbul saking memaksanya. Sudah Dinda. Kau pergi sekarang. Diamlah kau. Aku sedang berusaha melepaskan ini. Harggh. Akhirnya jeratan ranjau itu berhasil dilepaskan. Namun kaki Tiur menjadi pincang karenanya. Mungkin tulang kakinya retak karena ranjau itu. Sesya ini sakit sekali. Aku tak bisa melangkahkan kakiku. Kau harus tahan Tiur. Dinda berusaha memapah Tiur dengan sisa tenaganya. Raut muka kelelahan yang mendera membuat Tiur tak enak hati. Pergi, Tiur siap mati untuk kalian. Jangan bilang begitu. Bayi beruangku hanya akan dirawat olehmu. Mau kemana kalian Sera berhasil menemukan mereka. Dinda dan Tiur tentu panik. Tak tahu harus berbuat apa dengan kondisi seperti itu. Hari sudah mulai gelap, Dinda berdiri di depan Tiur untuk melindunginya. Kalau kau mau membunuh, bunuh saja. Percaya diri sekali kau. Memang tujuanku itu dirimu Dinda. Sera menodongkan pistol yang ia pegang ke arah Dinda. Takut pasti, namun Dinda tentu tak ingin nyawa Tiur melayang sia-sia karenanya. Pergilah kau ke neraka. Teriak Sera. Ceklok, ceklok, ceklok. Dinda yang sudah sangat ketakutan kini sedikit merasa lega. Sial, kenapa pelurunya harus habis? Arggh. Sera membanting pistolnya ke tanah. Gegas Dinda mencoba memapah Tiur untuk melarikan diri. Tiur harus secepatnya mendapat pertolongan untuk luka di kakinya. Kau tak bisa pergi. Tiur yang menyadari tindak tanduk Sera segera merobohkan badannya untuk melindungi Dinda. Sera jatuh karena Tiur berhasil mendorongnya. Kau pelayan bodoh. Sera meraih sebatang kayu pohon tak jauh dari dirinya. Menggenggam erat dan bersiap memukulkannya pada Tiur. Mati kau. Grip. Dinda menahan batang kayu itu erat, jangan sentuh orangku. Duaak. Dinda menendang perut Sera sekuat tenaganya hingga tersungkur ke tanah. Mengambil batang kayu yang terlepas dari tangan Sera. Apa yang mau kau lakukan Dinda tak melakukan apapun. Justru membuang batang kayu itu jauh-jauh. Memalingkan wajahnya dari Sera, dan kembali kepada Tiur untuk membawanya pergi. Sera yang tak ada kapoknya segera bangkit dan mendorong Dinda dari belakang. Dinda.
Tiur berteriak kala melihat Dinda terjatuh. Hahaha, mati saja kalian di sini. Bak sudah kehilangan akal. Kedua, matanya memerah seperti orang kesetanan. Sera memungut sebuah batu, ingin melampiaskan semua amarahnya pada Dinda. Kau tak bisa menyentuhnya. Tiur memegangi lengan Sera dengan kuat. Mencengkeramnya hingga kukunya menembus ke kulit Sera. Kau sialan. Dua ak. Sera menendang kaki Tiur yang terluka. Nampaknya kau yang harus mati lebih dulu. Dinda tentu tak bisa tinggal diam ketika Tiur hendak dilukai Sera. Dia meraih bongkahan ranjau yang ia rusak tadi dan mengarahkan sesuatu yang tajamnya ke tengkuk Sera. Jeriak. Darah segar bahkan sampai muncrat ke wajah Dinda. Sera berbalik badan, menatap Dinda yang tersenyum menyeringai ke arah Sera. RGGH. Sera berlutut, memegangi tengkuknya yang terluka. Beraninya kau. Dua ak. Tak segan memang. Dinda seperti kehilangan rasa welas asihnya. Mengambil batu yang Sera pegang. Baf. Dinda memukulkan batu itu ke kepala Sera. Dengan sekali pukul Sera langsung terkapar. Dengan nafas terengah-engah Dinda berjalan menjauh dari Sera. Sera menggapai-gapaikan tangannya meminta pertolongan. Dinda tolong. Namun Dinda tak bergeming, memilih memapah Tiur pergi menjauh dari Sera. Serak. 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 Tuan Evan tak peduli apapun lagi, menerjang segala rintangan. Menembus kegelapan perkebunan mencari-cari keberadaan Dinda. Bermodalkan senter di ponselnya, Tuan Evan memasang mata dengan jeli menelisik ke seluruh penjuru. Di mana kamu sayang? Takut, gelisah, khawatir, segala perasaan itu berkecamuk menggelayuti hatinya. Tolong! Tuan Evan menghentikan langkahnya, saat samar-samar ia mendengar rintihan seseorang meminta pertolongan. Tuan Evan menyoroti dari mana arah suara itu berasal. Sampai saat kedua matanya melihat Sera yang sudah terkapar. Sera. Evan tolong aku. Namun bukannya menolong, Tuan Evan bahkan sungkan untuk berlutut. Di mana Dinda? Tanya Tuan Evan. Tolong aku Evan. Lihat, Dinda yang melakukan ini padaku. Ucap Sera lirih. Tak berempati sedikitpun. Justru Tuan Evan mengacungkan pistol miliknya. Aku tanya sekali lagi. Di mana Dinda? Tuan Evan berteriak. Hahaha. Kau tak akan bisa menemukannya Evan. Dia akan mati, dia tak akan bisa lari kemanapun. Karena apa? Hahaha. Karena pamanmu bahkan sudah menempatkan orang-orangnya di sekitar sini. Jadi mau kemana dia pergi? Kau, apa? Mau bunuh? Bunuh saja aku. Lagi pula memang itu bukan yang ingin kau lakukan. Menyingkirkanku dari hidupmu. Jangan main-main kau Sera. Bunuhlah aku Evan. Sekarang juga. Aku akan puas jika aku mati di tanganmu. Tapi ingat satu hal Evan. Setelah kematianku, penderitaanmu akan segera dimulai. Karma akan menghampirimu dengan keji Evan. Diam. Hahaha bersiaplah Evan, karma akan datang padamu. Dor. Tuan Evan melepaskan tembakannya, persis seperti di mana Sera menembakkan pelurunya di wajah Jia. Hah. Dinda sudah sampai di batas tenaganya. Dia tak sanggup lagi, harus menahan beban tubuh Tiur dengan beban perutnya yang besar. Tinggalkan saja aku di sini Dinda. Kau pergilah dan selamatkan dirimu. Tidak bisa. Kita harus bersama-sama. Aku sudah tak bisa Dinda. Kakiku sakit sekali. Dinda memutuskan untuk bersembunyi di balik sebuah pohon besar. Tiur meraba kakinya yang kini terlihat bengkak.
Kemudian menatap Dinda yang terus memegangi perutnya. Aku akan memeriksa keadaan di depan sana. Siapa tahu ada orang yang lewat. Kau tunggu di sini ya. Tiur mengangguk mengiyakan Dinda. Melihat kepergian Dinda dengan gelisah. Dengan langkah terseok-seok, Dinda merasakan gejolak di perutnya yang semakin intens. Bersandar di batu besar karena kakinya yang terasa lemas. Ah! Perutku. Dengan bertumpu pada batu itu, Dinda mengawasi suasana sekitar. Gelap dan sunyi. Dinda hanya bermodalkan insting dan cahaya rembulan di langit. Menelusuri dengan tak lupa memberi tanda di sepanjang jalanan yang ia lewati. Cahaya. Dinda begitu girang saat menyadari ada cahaya menyorot di depan sana. Namun kegembiraannya sirna, Dinda beringsut mundur ketika menyadari mereka bukan orang yang bisa diandalkan. Siapa mereka? Gumam Dinda. Srek. Dinda tak sengaja menginjak ranting di tumpukan dedaunan kering. Siapa itu? Teriak seorang pria. Dia nampak mendekati tempat Dinda kini bersembunyi. Menyorotinya dengan senter yang ia bawa. Dinda sampai membekap mulutnya sendiri karena takut akan bersuara. Ada apa? Tanya kawan pria itu. Entahlah, tadi ku dengar ada sesuatu di sini. Tapi aku juga tak yakin. Sudahlah, jangan alihkan perhatianmu untuk hal yang tak penting. Kita harus tetap mengawasi tempat ini. Kau benar, belum ada kabar dari wanita itu. Apa dia sudah berhasil membunuhnya atau tidak? Apapun itu, kita harus tetap di sini. Atau nyawa kita akan dalam bahaya. Ya, Pak Subroto sangatlah kejam. Bahkan keponakannya sendiri ingin ia habisi. Tapi ini sulit bukan? Tuan Evan bukan orang sembarangan. Tapi orang-orang kita sudah berhasil menghancurkan kediaman itu bukan? Tentu saja. Dia sibuk mencari-cari istrinya sampai lupa dengan rumahnya. Sudahlah, ayo kembali. Syukurlah, kedua pria yang diduga kaki tangan Subroto itu pergi menjauh. Gegas Dinda pergi, kembali ke tempat Tiur untuk menolongnya. Tidak ada tempat yang aman di sini. Di mana kau, Evan? Susah payah Dinda menerka jalan, dengan penglihatannya yang terbatas akhirnya Dinda kembali menemukan Tiur. Ayo Tiur, kita harus mencari sungai. Dinda memilih pergi mencari sungai agar nantinya dapat mudah ditemukan. Di sisi lain, agar dahaga mereka lekas diobati. Setelah sekian lama mencari, akhirnya mereka menemukan anak sungai yang letaknya ada di tengah-tengah perkebunan karet itu. Dinda melihat darah yang terus mengalir di luka Tiur. Terpaksa Dinda melepaskan syal yang sedari tadi ia pakai dan mengikatkannya di luka Tiur. Ark. Dinda memekik memegangi perutnya. Dinda. Ark Tiur, perutku sakit sekali. Tiur segera membungkam mulut Dinda, kala ia sayup-sayup mendengar banyak langkah kaki yang berjalan mendekat ke arahnya. Tiur menguatkan dirinya sendiri. Sejenak harus melupakan luka di kakinya. Kini giliran ia yang memapah Dinda. Bersembunyi di balik pohon untuk mengamati suasana. Tak ada siapapun di sini. Ucap salah seorang yang datang. Kita sudah mencari kemana-mana, tapi nihil. Sudahlah, ayo kita kembali saja dan mendirikan tenda di sana. Benar, ini sudah terlalu malam. Tiur bernafas lega kala orang-orang jahat itu pergi. Dinda yang sedari tadi tak bersuara ternyata melepas sweternya dan menggigitnya. Tiur, sepertinya bayinya mau keluar. Tiur tentu terkejut mendengar pengakuan Dinda. Segera memeriksa kondisi Dinda. Ketubannya sudah pecah. Tiur segera mengambil posisi untuk membantu Dinda melahirkan. Refleks Dinda membuka pahanya lebar-lebar, mengingat kembali pelajaran di kelas hamilnya dan segera mempraktekkannya.
mengatur nafasnya dan perlahan mendorong ketika bayinya mengajak berjuang bersama. Ark tiur. Hahaha. Ayo Dinda, kau harus kuat demi bayimu. Ini sakit sekali. Dinda menangis. Dirasa tenaganya hampir habis karena kelelahan. RGGH. Huh. Dinda memejamkan mata, mengatur kembali nafasnya yang sudah pendek. Terus Dinda. Lihat kepalanya sudah terlihat. Mendengar ucapan tiur, sepertinya memantik kembali semangat Dinda. Arur. Owek. Dengan keringat yang bercucuran dan air mata, bayi yang ditunggu-tunggu semua orang lahir. Cepat-cepat Dinda menggendong bayinya. Membungkus dengan sweternya lalu mencoba menenangkannya. Diamlah sayang, atau mereka akan mendengar kita. Tiur mengerti, setelah berhasil mengeluarkan ari-ari bayi itu. Dengan segera Tiur membantu mengarahkan Dinda untuk memberikan Pofting P4U4-nya pada bayi yang baru saja ia lahirkan. Dekaplah dia Dinda. Biarkan dia mencari keberadaan Pofting Sefsumu. Dinda mengangguk. Begitu lega saat melihat sorot mata yang tak asing itu. Dia mirip Evan. Gumam Dinda lirih. Syukurlah dia diam. Tiur tak bisa menahan rasa harunya. Mengapa di saat krisis begini anak itu harus lahir? Tidurlah Tiur. Semoga saja Evan secepatnya menemukan kita di sini. Dinda memeluk erat bayinya, jangan menangis sayang. Mama ada di sini. Kau harus jadi anak yang hebat kelak. Tak takut pada rintangan seberat apapun. Dinda memegang tangan mungil bayinya. Saat sinar bulan menyorot ke arah mereka, dengan jelas Dinda bisa melihat tanda lahir bentuk hati di lengan kanan bayinya. Tanda yang cantik sayang. Dinda mengecup puncak kepala bayinya. Mendekapnya dengan erat agar ia merasa hangat. Rasa sakitnya melahirkan dirasa ia. Lupakan, melihat bayinya bisa lahir dengan selamat tentu suatu keberuntungan yang tak bisa Dinda dapatkan di lain waktu. Drap. Dinda tersentak, mengintip dari balik pohon. Ia melihat segerombolan penjahat itu kembali. Kau mendengarnya bukan? Itu suara bayi. Benar, arahnya dari sekitar sini tadi. Dinda panik. Gegas membangunkan Tiur yang baru terlelap tidur. Tiur yang menyadari kondisi genting itu segera tersadar, kau tetaplah di sini, aku akan mengalihkan perhatian mereka. Tidak, jangan gila. Bahkan mau tak bisa berlari Tiur. Lalu bagaimana? Kalau kita tetap di sini, lambat laun mereka akan menemukan kita. Dinda menyerahkan bayinya pada Tiur. Pegang dia. Kau gegaslah pergi dari sini. Aku yang akan mengalihkan perhatian mereka. Kau bodoh. Bahkan kau belum lama melahirkan Dinda. Tenagamu sudah terkuras habis hari ini. Diamlah. Turuti saja perintahku. Jaga putraku dengan baik. Aku akan kembali untuknya. Tapi Dinda. SSSTTT. Ingat kata-kataku. Jaga dia sebaik mungkin. Segera pergi setelah aku berhasil mengalihkan perhatian mereka. Tidak Dinda. Jangan menangis. Aku akan baik-baik saja dan segera kembali untuk memeluk bayi beruangku ini. Tapi, Dinda. Dinda tak bergeming, ia sudah membulatkan tekadnya. Meski kadang bersikap semaunya sendiri, tapi sekarang ada nyawa yang harus ia lindungi. Itu dia. Teriak salah seorang kaki tangan Subroto kalau melihat Dinda yang berlari di kegelapan malam. Meski baru beberapa jam saja Dinda merecovery tenaganya setelah melahirkan. Namun sekarang beban di tubuhnya sudah hilang. Hanya dengan tubuhnya saja bukan hal yang sulit lagi untuk Dinda melarikan diri. Evaan. Dinda berteriak sekencang mungkin.
Berharap suaranya akan menggema dan terdengar di telinga Evan yang ia yakini sudah pasti sedang mencari keberadaannya. Kau harus tetap hidup sayang. Mama akan segera kembali. Batin Dinda sembari menyeka air matanya. Drap, drap, drap. Serak, serak. Tuan Evan tak peduli lagi, meski jalan di hadapannya cukup terjal ia terus menerjangnya dengan berani. Hanya bermodalkan insting, ia terus berlari karena samar-samar mendengar teriakan Dinda. Dinda, sayang kamu di mana? Tuan Evan mencoba peruntungan dengan berteriak. Tolong, Evan. Tuan Evan berhenti, suara Dinda begitu menggema di tengah perkebunan itu. Mencoba untuk fokus dan mengikuti suara langkah kaki yang terdengar begitu banyak itu. Gawat. Tuan Evan tak sengaja bertemu dengan Rendra yang juga tengah mencoba mencari Dinda. Sepertinya dia juga mendengar gemaan suara minta pertolongan itu. Tuan, cepat kau ke arah sana. Aku akan ke arah yang lain. Baik Tuan. Dinda, Dinda. Menyeka keringatnya yang sudah bercucuran, Tuan Evan kembali berlari menembus gelapnya malam. Hah, hah, hah. Dinda merasa nafasnya sudah sangat pendek, kakinya mulai terasa berat untuk berlari lagi. Keseimbangannya mulai goyah, bahkan penglihatannya sudah mulai memudar. Cepat kejar. Dinda menopang tubuhnya ke sebuah pohon. Memegangi perutnya lagi, ia bisa dengan jelas merasakan ada begitu banyak darah yang mengalir di sel empat-empatnya. Ark sakit sekali. Dinda merintih kesakitan. Dia sudah tak kuat lagi, mendongakkan wajahnya ke atas merasakan sakit yang luar biasa itu. Mengingat kembali wajah putranya yang baru sebentar ia peluk, kau harus selamat sayang. Di lubuk hati terdalamnya Dinda berdoa untuk keselamatan Tiur dan bayinya. Juga berdoa untuk suami dan orang-orang yang tengah berjuang mencarinya. Dinda sudah pasrah, setengah sadar ia mencoba untuk tetap bangun. Bahkan tak segan menapar pipinya sendiri berkali-kali agar tetap dalam kondisi sadar. Dinda meringkuk memeluk lututnya kala melihat para penjahat itu sudah sangat dekat dengannya. Berharap Tuhan akan menyelamatkannya di tengah keadaannya yang sangat menyedihkan. Sah. Dinda tak sanggup lagi. Rasa sakit di perutnya sudah tak tertahankan. Memekik dengan keras karena tak bisa lagi mengendalikan akalnya. Itu dia. Dinda tak begitu panik, karena sadar sudah pasti dia akan ditemukan cepat atau lambat. Menarik Dinda dengan kasar dan memaksanya berjalan dengan darah yang terus mengalir deras dari selangkangannya. Wanita malang itu sepertinya sudah tak sanggup lagi untuk berjalan. Dia ambruk dengan kondisinya, setengah sadar meminta tolong kepada siapapun. Tolong aku. Perutku sakit sekali. Wajah ayunya yang periang kini pucat pasi karena rasa sakit itu. Dinda tertegun, angin seakan memberi kabar jika orang yang paling ia cintai berada di dekatnya. Menoleh ke belakang, sayang tak ada siapapun di sana. Namun entah mengapa Dinda begitu yakin jika Tuan Evan berada di arah yang ia kini tatap. Dinda menarik nafasnya dalam-dalam, mencoba mengumpulkan kembali energi-energinya yang tersisa.